Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. So far, ini salah satu yang paling enak gue makan. Rasanya bersih, tapi otentik. Pembuatannya ini masih manual. Masih manual. Produknya unik, saya coba tasty, matur nuwun. Cara gimana? Menikmati teh ala sila. Akan terasa panas, akan terasa hangat, bisa ditempel di jidat. Cicilan berasa lunas. Cheers, kiri kanan, cheers. Mampukah peserta membuat para panelis terkesan dan berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat, semangat dimanapun berada. Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 3. Bersama saya, Yohana Margareta. Dan pada hari ini, seperti biasa, ada 3 calon juragan yang akan mempresentasikan usaha dan karya mereka di hadapan para panelis. Kita akan memulai dari peserta yang pertama. Langsung saja kita serahkan kepada tim dari Coach Peter. Silakan Coach. Terima kasih Yohana. Sebagai orang Bandung yang tinggal di Jakarta, rupanya membuat Alin kesulitan menemukan mie kocok yang sesuai dengan lidahnya. Dengan bantuan sang ibu, maka lahirlah mie kocok Bandung by Ami. Siapa sangka yang tadinya hanya jualan dari rumah, dan ternyata laku sampai 500 porsi. Hingga akhirnya ada 1 store offline sampai hari ini. Kita lihat bagaimanakah penampilan dari Alin dari mie kocok Bandung by Ami. Halo, saya Alin, founder Mie Kocok Bandung by Ami. Usaha saya jalan sekarang tahun ketiga untuk menjalani bisnis ini. Tujuan saya ikut JJN ini yang pertama sudah pasti networking, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali dan tidak semua bisa. Jadi sudah pasti saya bertujuan untuk networking dan memperkenalkan bisnis saya ini kepada para panelis, para mentor-mentor hebat, panelis-panelis hebat yang expert di bidangnya. Dan tentunya seandainya memang nanti kami diberikan tambahan modal maupun investasi, itu menjadi suatu bonus buat kami. Saya siap menjadi juragan Zaman Now. Ibu panelis, suatu kebanggaan saya berada di Juragan Zaman Now. Perkenalkan, saya Alin, founder Mie Kocok Bandung by Ami. Mie Kocok Bandung by Ami adalah mie kocok Bandung terenak, terbersih, dengan standar tingkat keempukan kikil, yang mana itu menjadi ciri khas utama mie kocok Bandung itu sendiri. Dengan dikemas secara baik, menggunakan paper bowl, kondimen beserta kuah terpisah, sehingga dapat sampai di tangan konsumen dengan kondisi terbaik. Ini merupakan benchmark produk kami. Setidaknya kami ingin mie kocok kami ini sama enaknya, atau bahkan lebih enaknya dari mie kocok Bandung yang ada di Bandung itu sendiri. Kami menggunakan 100% kikil asli. Kami menyajikan mie kocok by Ami ini dengan potongan kikil yang besar beserta tulang dari kaki sapi itu sendiri. Adapun mimpi kami membutuhkan rencana investasi sebesar 1,1 miliar, yang dimana dialokasikan setengahnya untuk tempat usaha, renovasi, pengadaan kitchen, human resource, maupun marketing. Terima kasih.
Bapak, Ibu, panelis dipersilahkan untuk mencicipi produk mie kocok Bandung by Ami. Semoga berkenan. So far ini salah satu yang paling enak gue makan. Tapi ini kualitas selalu begini kan ketika Betul. di outlet. Maksudnya khususnya kikilnya sih. Betul. Tadi penawaran itu saham atau seperti apa? Untuk pendanaan 1,1 miliar itu sebetulnya memang cukup tinggi, Pak. Karena memang kalau dibicarakan soal mimpi, ya memang itu adalah mimpi saya yang dimana usaha ini ingin memiliki tempat yang bagus, yang nyaman. Namun besar dari kemungkinan kalau memang seandainya nilai yang saya butuhkan ini terlalu tinggi, itu menjadi salah satu opsi saya dan saya open Parex. Jadi gini, saran saya sebenarnya jangan main outlet dulu. Ya. Tapi kan di Jakarta ini banyak ya, kayak pasar modern, misalnya yang sore ke malam bisa buka tenda rame-rame di BSD, di Tangerang, di Serpong gitu-gitu. Nah bisa validasi dari situ dulu. Dan itu cost-nya lebih murah pasti. Tapi untung bisa gede di situ. Bermain dengan budget besar itu resikonya besar. Nah, ketika kita men-split ya resiko itu, katakanlah punya budget 300-500 juta, bisa buka di 5 tempat. Nah, ini jauh lebih less risk. Dan juga kita butuh memvalidasi terlebih dahulu bisnis kita, apakah sudah saatnya nanti menjadi besar atau saat ini masih produk validasi sebetulnya. Nah, jadi ini hati-hati mengambil resiko untuk hal-hal seperti ini. Harganya berapa? Satu porsinya di 49.900. Lengkap. Betul. Baksonya 2 atau 5 kan? Berisikan 3 bakso. Oh, 49.000. Nah, dari 49.000 ini kalau di sini ada sales recordnya itu cost-nya 58%, rata-rata profit per bulannya 41%. Betul. Itu net atau bagaimana? Untuk yang 41% ini memang sudah net, namun saya ada alokasikan 40% di kas, Ibu Dian. Cost-nya 58%? Ya, cost-nya memang 58, itu kita cost-nya cukup lumayan di operasional dan itu sudah cost totali semua dengan salary karyawan. Tadi dikatakan dari profit ada disisikan sekian Untuk persen. Untuk kas, betul. Untuk kas, and then saya dengar tadi mungkin correct me if I'm wrong untuk management. Betul. Sedangkan dalam cost-nya di 58% itu ada juga termasuk personal cost atau tim. Iya, Ini bedanya apa ya itu? Manajemen yang inti, yang 5 tadi yang bantu saya, sama karyawan operasional, Pak. It's always good to have planning, capital expenditure planning. Tapi juga kembali P&L-nya atau pembukuannya mesti lihat secara rapi. Jadi penyisian itu bagus, tapi sekali lagi postingnya harus benar. Dan kapan dipakainya, untuk apa itu mesti benar sekali. Cost 58%. Itu bukan cost of goods sold kan? Bukan HPP, tapi semua? Semua. Including gaji dan... Betul. Oke. Tahu nggak? HPP-nya berapa? Cost of goods-nya aja. Harga satu mangkok itu berapa? 49. Modalnya di 28.000. Nah, mahal banget loh, 28.000 sebagai HPP itu. Iya, betul. Karena memang saya cukup berani menjual segitu dengan tampilan, saya memiliki kualitas dan tampilan, Pak. Kalau menurut pendapat saya, bila bahan bakunya aja lebih dari 50%, belum nanti ada room of error, misalnya barangnya ada yang mungkin busuk atau kurang kualitas, nanti buat service quality segala macam. Jadi saya rasa harus dikurangi mungkin maksimum 30%. Terlalu mewah untuk 50.000, jadi kita saran untuk dengan harga yang sama, porsinya dikurangin bukan dalam arti gramasinya, namun misalkan contoh bakso dari 3 jadi 2, terus kikil dari 2 jadi 1. Dan menurut saya kenikmatan yang bisa diterima oleh konsumen itu tetap sama. Menurut saya ini oke banget karena rasanya bersih tapi otentik. Kadang-kadang kalau bersih tuh jadi bland gitu. Udah kalau udah masuk, apalagi kalau udah masuk ke ibu kota ya, mencoba
mengakomodir semua rasa nasional, malah jadi nggak otentik. Menurut saya ini masih otentik, tapi juga clean gitu. Tanpa diduga-duga ternyata respon untuk produk kami ini cukup baik. Dan tanpa diduga-duga ternyata orang Bandungnya sendiri mengakui akan kualitas, akan kebersihan, akan cita rasa dari mie kocok by Ami itu sendiri. Sehingga saya puas dengan apa yang sudah saya sampaikan ke para panelis terkait produk saya ini, dan mudah-mudahan banyak ke depannya ada peluang-peluang lagi. Pemirsa, peserta pertama sudah memberikan presentasinya dan kita akan lihat seperti apa nanti kesan dan juga pertimbangan-pertimbangan dari para panelis, dan kita masih akan tunggu penampilan dari para peserta lainnya. Kita akan jeda dulu, sesaat lagi Juragan Zaman Now Season 3 akan kembali. Saatnya UMKM naik kelas. Ternyata kekurangan sampai hari ini dari mie kocok Bandung ala Ami ini adalah perlunya sosok yang mengerti keuangan dengan baik. Dan Mbak Alin saya rasa perlu diperlengkapi oleh orang-orang yang mengerti keuangan supaya jangan sampai nantinya keuntungannya malah terkuras atau ada yang bocor sehingga malah jadi rugi deh, padahal produknya enak banget. Kenapa? Kuahnya nggak bau, gua habisin kuahnya. Menurut gue enak kok. Banyak sekali pertimbangan dalam memilih tas bagi kaum hawa, terutama untuk wanita sekaligus pengusaha yang harus menjaga penampilan. Mas siang Kak, ada yang bisa dibantu? Iya Mbak, aku tertarik banget, ini bagus banget, lucu gitu, kayaknya sesuai dengan yang aku butuhin. Ini desainnya dari mana ya? Dia terinspirasi dari arsitektur Italia. Oh, oke. Untuk materialnya ini semua seri aman ya? Bostino small saja. oke. Kita ada long walletnya juga. Oh, oke. Ini kalau untuk after salesnya, kalau misalkan buat repair ini gimana? Kita ada service centernya di Mall Brand Indonesia, namanya Watch Care Center. Oh, oke. Jadi kita langsung bisa bawa aja langsung ke sana. Kalau untuk yang lebih casualnya lagi, ada nggak ya? Kita untuk brand Urban Icon untuk handbagnya paling ada Fossil, ada Wit, ada Round, sama GWP ya. Ini kalau lihat saya di koleksi online juga ada ya? Ada. Di website kita ada di www.urbanicon.co.id Kak. Di sana banyak koleksi. Yang lainnya kalau misalnya Kakak kurang cocok yang ada di store offline, Kakak bisa lihat di website kita. Atau kalau misalnya Kakak mau WhatsApp via Urban Icon, kita juga ada nomor bisa. Nomor WhatsApp-nya bisa. Tinggal Kakak pilih ke Urban Icon yang Kakak mau tuju, nanti dibantu sama staf kami. Oke, boleh deh Mbak. Ini boleh saya satu deh itu. Dengan harga yang ditawarkan, Urban Icon mampu memberikan kualitas dan barang dijamin original tentunya. Anda bisa mengakses www.urbanicon.co.id untuk melihat koleksi lengkap dan berbelanja online, atau bisa melalui marketplace yang memudahkan Anda. Urban Icon, you style me. Didukung oleh Fashion menciptakan berjuta inspirasi. Dengan fashion, kita menunjukkan eksistensi. Lewat fashion, kita bebas untuk berkreasi. Let's paint your style with Urban Icon. Bersama Urban Icon, rasakan petualangan baru untuk selalu tampil seru. Mari tuangkan ekspresi dan pilih gayamu bersama Urban Icon. You style me. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.